Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep aneka puding sutra yang sangat-sangat lembut dan bikinnya pun mudah banget ya teman-teman. Untuk pemula ini cocok banget, tapi ini hasilnya luar biasa lembut, silky, dan berasa puding mahal gitu ya. Langsung saja kita ke resep yang pertama. Kita akan membuat puding dari labu kuning ya. Ini kebetulan banyak stok labu, jadi kita olah saja daripada dikukus aja tidak dimakan sama anak-anak. Kalau dengan cara ini insya Allah anak-anak pasti suka dan berebutan ya. Ini hasilnya jadinya banyak dan cara membuatnya juga mudah, tinggal diaduk-aduk saja. Pemula wajib coba ya ini karena gampang banget, anti gagal. Langsung saja ke proses pembuatan. Yang pertama kita siapkan dulu labunya ya, kita potong-potong dulu. Ini lumayan besar, kita kukus sebagian dulu saja ya, karena kan kalau udah dikukus nantinya bakal lebih cepat basi ya. Tapi kalau mentah kayak gini, kalau disimpan lama insya Allah ini kuat beberapa hari ya, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Nah ini bagian bijinya kita buang dulu, lalu kita potong-potong lebih kecil seperti ini agar nantinya lebih mudah ya untuk memisahkan dari kulit. Langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan seperti ini dan pastikan kukusannya udah airnya udah mendidih ya. Kita kukus kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai waluhnya matang. Nah, sesudah matang kita pisahkan dari kulitnya seperti ini ya. Saya menggunakan sendok agar lebih mudah saja ya, dan lebih banyak waluh yang terpakainya ya, sedikit saja yang nempel di kulit, jadi nggak sayang ya kalau terbuang. Nah seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Ini beratnya sekitar 1,4 kilo ya, karena ini wadahnya tadi saya sudah timbang sekitar 100 graman. Nah ini saya gunakan 3 bungkus agar-agar yang plain ya, yang tanpa warna. Lalu tambahkan gula, ini sesuai takaran yang ada di bungkusnya ya. Jadi kalau di bungkusnya takaran gulanya satu bungkus itu 120 gram, berarti kita pakai 360 gram ya. Nah ini labunya kita masukkan dulu ke blender seperti ini. Kita blender dulu ya, maksudnya agar nantinya lebih mudah hancur ya. Jadi lebih hasil pudingnya nanti lembut banget, tidak ada lagi tekstur-tekstur labu ya. Kalau teman-teman masih mau ada tekstur labu, tidak perlu di blender, cukup dibejek-bejek aja. Karena saya maunya mulus, jadi saya blender. Nah ini jus labunya sudah halus, kita takar ke dalam gelas takar, lalu kita haluskan kembali sisa labunya, dan kita haluskan tadi ya menggunakan, bisa teman-teman menggunakan santan atau dengan susu UHT ya, sesuai selera. Kalau mau lebih gurih, lebih ada asin-asinnya, menggunakan santan ya, tapi dengan susu UHT juga ini tidak kalah enak ya teman-teman. Ini saya menggunakan susu UHT ya teman-teman. Ini setelah di blender kita satukan dengan tadi blenderan pertama ya. Jadi untuk takarannya saya gunakan seperti ini ya. Kalau untuk puding, misalnya untuk puding labu atau misalnya puding buah yang lainnya, jadi kalau di bungkus kemasan agar kan airnya itu 900 ml. Nah kita ganti aja airnya dengan jus labu atau jus buah gitu ya teman-teman. Jadi tetap 900 ml, karena ini saya gunakan 3 bungkus agar-agar, jadi 900 dikali 3, jadi kita gunakan 2 liter 700 ml ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya labunya udah habis,
kita tinggal tambahkan santan atau susu UHT atau tambah air juga nggak apa-apa ya, untuk ngepasin takarannya, sambil ini ngebersihin sisa-sisa labu yang ada di blendernya juga, jadi tidak ada yang terbuang ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk labunya sendiri bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman misalnya cuman ada labu sedikit, bisa menggunakan setengah resepnya, atau misalnya satu bungkus agar-agar saja gitu, atau bisa menyesuaikan selera teman-teman. Misalnya kalau nggak mau terlalu kerasa labunya, berarti labunya sedikit nggak apa-apa. Ini saya gunakan labunya banyak, jadi lebih terasa banget ya nanti di pudingnya, berasa banget labu dan lebih lebih lembut ya nantinya karena kandungan labunya lebih banyak. Nah, ini udah sesuai takarannya ya. Air jus labunya udah sesuai takaran, kita campurkan dulu dengan agar-agar dan gulanya, lalu kita tambahkan juga kental manis ya. Untuk ini boleh di skip ya, ini hanya untuk menambah aroma dan menambah rasa saja. Kita didihkan sampai matang. Ini setelah matang langsung saja kita masukkan ke dalam loyang ya. Ini jadinya seloyang persegi seperti ini, dan ini sisanya seloyang persegi panjang, jadi lumayan banyak ya teman-teman hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat sedikit tidak mengapa, tinggal satu saja. Jadi satu resep ini dibagi beberapa boleh ya teman-teman. Nah, ini setelah beberapa jam dan dimasukkan ke dalam lemari es, pudingnya sudah ngeset, kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Ini gampang sekali ngeluarinnya. Jadi tadi loyangnya dibasahin dulu dengan air masak ya, bukan air mentah. Nah, kalau udah dibasahin, jadi nantinya agar bisa lebih mudah keluarnya ya dari loyangnya. Begitu biasanya saya melakukannya. Nah, ini yang kecilnya kita balik juga seperti ini, dan ini tanpa menggunakan tusuk gigi ya, di pinggir-pinggirnya ini bakal mudah keluar. Nah, seperti ini kita coba belah. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, dan ini lembut banget, langsung mulus gitu ya di tenggorokan. Nah, pokoknya ini enak banget, cocok dijadikan untuk bawaan pas kita nengok orang sakit misalnya ya. Ini juga ini yang besarnya mau digunakan untuk bawaan untuk nengok orang sakit, dan kalau ini yang kecil untuk anak-anak ya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk resep yang kedua, ini saya akan berbagi resep puding sutra. Ini kali ini dengan buah naga. Ini benar-benar lembut dan bikinnya juga gampang banget ya. Pertama, kita siapkan buah naganya, dipotong-potong dulu seperti ini. Saya potong-potongnya di mangkok ya, karena buah naga ini warnanya ya akan belepotan kemana-mana ya. Jadi gini saja, karena ini untuk di blender juga agar lebih mudah saja. Kita masukkan ke dalam blender, lalu kita tambahkan dengan gula pasir dan susu UHT atau susu murni ya teman-teman. Lalu tambahkan juga kental manis. Ini biar lebih terasa susunya dan lebih creamy juga. Lalu kita blender sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Ini setelah di blender kita takar dulu ya, disesuaikan dengan agar-agar yang akan kita gunakan. Saya menggunakan satu bungkus agar-agar saja, agar-agar atau Nutrijel ya, jelly, dan airnya cukup 700 ml air jusnya.
Kita tuangkan ke dalam panci dan masukkan 1 bungkus Nutrijel yang plain ya, yang tidak ada rasa dan warna. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita aduk-aduk ya, teman-teman. Ini sebelum dinyalakan, sebelum dididihkan di kompor maksudnya, kita aduk-aduk dulu agar tidak menggumpal nantinya, tidak ada yang menggerindil-gerindil. Nah, baru kita masak atau dididihkan sambil diaduk ya, dan pastikan tidak ada yang menggumpal. Dimasak sampai mendidih. Ini dari tampilannya juga udah kelihatan ya, ini bakalan silky banget, lembut banget, dan ini warnanya cantik ya, tanpa nambahan pewarna makanan ya. Ini setelah matang, setelah mendidih, kita saring dulu, dan ini sudah ada yang menggumpal-gumpal ya di bawahnya, agar nanti hasilnya lebih lembut banget ya gitu. Jadi lebih benar-benar kayak sutra, benar-benar silky dan lembut pudingnya. Nah, kita saring seperti ini. Ini hasil bekas saringannya juga bisa dimakan ya teman-teman. Hanya untuk nanti tekstur yang di loyangnya, di cetakannya agar lebih lembut saja ya. Jadi tidak ada yang mubazir ya. Nah, sudah seperti ini. Kita tunggu sampai ngeset. Ini setelah ngeset dan sudah dimasukkan dulu ke dalam kulkas, kita keluarkan dari loyang atau cetakannya. Mudah banget ya keluarnya. Lalu kita potong-potong. Ini mudah banget ya bikinnya. Pemula pun pasti bisa. Bahkan anak-anak pun bisa ya bikin seperti ini, karena tinggal diaduk-aduk saja. Wah, ini lembut banget ya teman-teman. Rasanya enak, manisnya juga pas. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Untuk resep yang ketiga, ini saya akan membuat puding silky strawberry. Ini super silky, super lembut ya. Atau ini disebut juga puding sutra. Ini tampilannya cantik sekali kalau dikreasikan seperti ini ya. Dan ini cara buatnya mudah banget. Langsung saja. Pertama ini saya gunakan Nutrijel puding susu ya. Dan ditambah lagi susu, jadi double susu ya teman-teman. Lalu ditambah juga potongan buah stroberi segar, jadi rasanya benar-benar berasa banget stroberi dan segarnya dapet ya. Lalu tambahkan susu UHT ke dalam blender dan dicampur stroberi, lalu kita jus ya. Di blender kita siapkan. Ini kalau puding susu ini tidak perlu lagi penambahan gula ya teman-teman. Kan sebenarnya kalau di takaran ini menggunakan air biasa ya, tapi saya mau lebih terasa susu dan terasa stroberinya, jadi double susu ya. Jadi benar-benar ini silky banget, kayak sutra banget, lembut banget pokoknya ya teman-teman. Ini kita saring dulu ya, untuk memisahkan bagian yang titik-titik yang di stroberinya itu ya. Jadi nanti hasilnya benar-benar mulus, lembut gitu ya. Disaring dulu sampai takarannya sesuai ya. Ini saya gunakan 550 ml ya. Kalau menurut takaran di bungkus puding susunya, airnya 500 ml, karena ini saya menggunakan susu dan stroberi, jadi saya gunakan 550 ml agar nantinya lebih lembut ya, lebih silky gitu.
Nah, ini sisa jusnya bisa kita konsumsi ya teman-teman. Nah, ini udah pas 550 ml, tinggal kita masukkan ke panci yang sudah berisi puding susunya ya. Lalu kita aduk, diaduk-aduk dulu ya. Ini sudah lumayan tercampur rata, baru kita panaskan di api kompor ya. Api kompornya jangan terlalu besar ya teman-teman, takutnya ini mudah mengendap ya di bagian bawahnya, karena ini udah kental banget ya, belum matang juga. Jadi kecil saja api kompornya dan sambil terus diaduk-aduk ya. Ini sambil menunggu agak dingin, kita siapkan stroberinya. Kita potong-potong. Cukup dibagi 3 atau 4 saja ya, jangan terlalu tipis. Lalu masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Atau boleh tidak menggunakan stroberi juga, langsung masukkan set cetakan juga tidak apa-apa, karena ini saya ingin tampilannya lebih cantik gitu ya. Ada stroberinya. Nah, ini harus cepat-cepat ya teman-teman prosesnya, karena ini mudah sekali membekunya ya teman-teman, mudah sekali ngeset gitu. Tapi tidak usah khawatir ya teman-teman, kalau misalnya pudingnya udah ngeset, kita tinggal panaskan aja sebentar sampai cair lagi, baru kita cetak kembali ya. Ini juga memakai cetakan seperti ini. Ini saya menggunakan cetakan yang berbeda-beda ya teman-teman, agar lebih banyak variasi aja untuk bekal anak-anak, untuk dikonsumsi di rumah, dan kebetulan ada tamu, mau disuguhkan kepada tamu juga ya yang dipotong-potongnya. Nah, ini kalau ini yang kecil-kecil buat bekal anak-anak, dan ini yang lumayan agak besar untuk menjamu tamu ya. Dan sekali kan tinggal diaduk saja, tinggal blender aduk-aduk udah ya jadi. Anak kecil juga bisa ya ini. Tapi ini rasanya luar biasa enak banget ya, benar-benar lembut, berasa banget stroberinya, segar, lalu susunya berasa juga lembut dan segar. Pokoknya ini wajib dicoba ya teman-teman. Kita hias dengan buah stroberi segar seperti ini. Lalu ini yang yang di cetakan yang agak besar ya, kita keluarkan. Ini mudah sekali ya keluarnya ya teman-teman, tinggal disisir aja bagian pinggirnya lalu keluarkan seperti ini. Ini siap untuk dipotong-potong. Ini selembut ini ya, pas dipotong ini benar-benar lembut, rasanya enak, manisnya pas, ada segar-segar dari stroberi, jadi sama sekali enggak enak ya. Ini hasilnya cantik sekali, apalagi yang dihias sama stroberi seperti ini. Ini cantik banget, untuk ide jualan juga bisa ya teman-teman. Wajib dicoba ini karena buatnya mudah banget. Terus yang tadi sisa di blender kita masukkan ke dalam gelas dan tinggal ditambahkan dengan kental manis ya. Jadilah jus stroberi super segar dan super creamy ya teman-teman. Ini enak banget. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali ya teman-teman. Ini sisanya juga dapat kita langsung konsumsi, diminum. Jadi bikin puding bonusnya jus stroberi ya, tinggal dihias seperti ini, jadi menghasilkan jus yang super segar dan enak banget. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.